Aplikasi TQM dalam manajemen perusahaan. Yang pertama, ada filosofi TQM atau Total Quality Management. Ialah merupakan suatu sistem pengendalian mutu yang didasarkan pada filosofi bahwa memenuhi kebutuhan pelanggan dengan sebaik-baiknya merupakan hal utama dalam setiap usaha yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan pelanggan, yang dimana budaya kerja dalam lembaga itu harus dibina dan dikembangkan dengan secara baik-baik. Konsep Total Quality Management berasal dari 3 kata, yaitu total, quality, dan manajemen. Fokus utama dari TQM ini adalah kualitas atau mutu. Mutu sebagai tercukupinya kebutuhan atau conformance to requirement. Kata selanjutnya adalah total, yang dalam bahasa Indonesia itu sering dipakai kata menyeluruh atau terpadu. Kata total terpadu ini dalam Total Quality Management menegaskan bahwa setiap orang yang berada dalam organisasi itu harus terlibat dalam upaya peningkatan secara terus-menerus. Ada unsur ketiga dari Total Quality Management, ialah kata manajemen, yang merupakan konsep awal dari TQM itu sendiri. Nah, berikut ada 5 pilar TQM. Yang pertama ada produk, yang kedua ada proses, yang ketiga ada organisasi, yang keempat ada pemimpin, dan yang kelima ada komitmen. Produk adalah titik pusat untuk tujuan dan pencapaian organisasi. Mutu dalam produk tidak mungkin ada tanpa adanya mutu di dalam proses. Mutu di dalam proses tersebut tidak mungkin ada tanpa organisasi yang tepat. Organisasi yang tepat tidak ada artinya tanpa pemimpin yang memadai. Komitmen yang kuat dari bawah ke atas merupakan pilar pendukung bagi semua yang lain. Setiap pilar ini tergantung pada keempat pilar yang lain. Dan kalau salah satu lemah, dengan sendirinya yang lain juga akan lemah. Nah, yang berikut ada kendala penerapan TQM. Yang pertama ada delegasi dan kepemimpinan yang baik dari manajemen senior. Nah, di sini yang kedua ada tim mania organisasi. Yang ketiga ada proses penyebarluasan atau development. Nah, yang keempat ada harapan yang terlalu berlebihan dan tidak realistis. Delegasi dan kepemimpinan yang tidak baik dari manajemen senior ini ialah inisiatif upaya perbaikan kualitas secara berkesinambungan, di mana sepatutnya dimulai dari pihak manajemen yang harus terlibat secara langsung dalam pelaksanaannya. Nah, yang kedua ada tim mania organisasi. Ini perlu membentuk beberapa tim yang melibatkan semua karyawan untuk menunjang dan menumbuhkan kerjasama dalam tim. Yang ketiga ada proses penyebarluasan atau development, di mana ada organisasi yang mengembangkan inisiatif kualitas untuk tanpa secara berbarengan, di mana mengembangkan rencana untuk menyatukannya ke dalam seluruh elemen organisasi. Misalnya itu ada operasi, pemasaran, dan lain-lain. Yang terakhir ada harapan yang terlalu berlebihan dan tidak realistis, di mana masih dibutuhkan waktu untuk mendidik, mengilhami, dan membuat para karyawan sadar akan pentingnya kualitas dari suatu perusahaan. Nah, yang berikut ada 8 elemen TQM. Yang pertama ada fokus pada pelanggan, yang kedua keterlibatan karyawan, yang ketiga proses terpusat, yang keempat sistem terintegrasi, yang kelima pendekatan strategis dan sistematis, yang keenam ada perbaikan berkelanjutan, yang ketujuh ada pengambilan keputusan berdasarkan bukti, nah yang terakhir ada komunikasi. Fokus pada pelanggan ini, semua upaya yang dilakukan oleh organisasi seperti melakukan pelatihan karyawan untuk meningkatkan kinerja karyawan. Pada akhirnya, pelanggan itu menentukan tingkat kualitas
dan menentukan apakah usaha tersebut bermanfaat atau tidak. Nah, yang berikut ada keterlibatan karyawan. Semua karyawan ini harus berpartisipasi dalam bekerja menuju tujuan organisasi secara bersama-sama. Komitmen karyawan ini akan diperoleh ketika karyawan diberdayakan dan manajemen telah menyediakan lingkungan yang tepat bagi mereka. Kemudian yang ketiga ada proses terpusat. Proses terpusat ini di mana bagian mendasar dari TQM ialah fokus pada serangkaian langkah yang mengambil masukan dari pemasok internal atau eksternal dan juga mengubahnya menjadi output yang dikirimkan ke pelanggan. Nah, yang keempat ada sistem terintegrasi, di mana sistem bisnis terintegrasi ini dapat dimodelkan setelah memasukkan standar iOS. Setiap organisasi ini memiliki budaya kerja yang berbeda-beda dan hampir tidak mungkin untuk mencapai keunggulan dalam produk dan layanannya tanpa ditanamkan budaya mutu yang baik. Nah, berikut ada pendekatan strategis dan sistematis, di mana bagian ini penting dari mengelola mutu ialah pendekatan strategis dan sistematis untuk mencapai visi, misi, dan tujuan organisasi. Yang keenam, ada perbaikan berkelanjutan. Dorongan utama TQM ini ialah perbaikan proses secara terus-menerus yang dapat membuat sebuah organisasi menjadi analitis dan kreatif dalam menemukan cara untuk menjadi lebih kompetitif dan lebih efektif dalam memenuhi harapan stakeholder. Nah, yang ketujuh ada pengambilan keputusan berdasarkan bukti. Nah, untuk mengetahui seberapa baik kinerja sebuah organisasi, maka diperlukan data tentang ukuran kinerja. Nah, TQM ini mensyaratkan bahwa sebuah organisasi ini terus mengumpulkan dan menganalisis data untuk meningkatkan ketepatan dan pengambilan keputusan. Nah, yang terakhir ada komunikasi. Selama masa perkembangan organisasi dan juga bagian dari operasi sehari-hari ini, komunikasi yang efektif memainkan peran besar dalam menjaga moral dan memotivasi karyawan di semua tingkat. Nah, keberhasilan penerapan TQM ini akan sangat tergantung pada kultur organisasi yang menimbulkan komitmen dari orang-orang dalam dan suatu organisasi. Hubungan antara total quality atau TQM ini dengan quality of working life atau QWL dapat ditunjukkan dari dasar kultural yang merupakan suatu elemen intrinsik dari TQM, yang pada dasarnya ialah suatu kultur yang berbasis keterlibatan. Oleh karena itu, tiang penopang QWL adalah esensial untuk suatu strategi TQM yang sukses. Tujuan dari suatu kultur QWL ini ialah untuk menciptakan suatu organisasi yang bebas ketakutan, di mana keterlibatan karyawan digunakan untuk meningkatkan kinerja organisasi. Nah, di dalam manajemen tersebut, kualitas jasa ini perlu diperhatikan beberapa strategi produk jasa. Perusahaan harus menempatkan pelanggan paling utama, yaitu dengan cara ialah memenuhi keinginan para pelanggan. Di samping itu, sistem yang dibangun haruslah seolah-olah dilakukan oleh pelanggan, yang dimana pelanggan itu sendiri. Nah, dalam konteks penilaian kualitas produk jasa, ini dijelaskan bahwa harapan pelanggan ini memiliki peranan besar sebagai standar perbandingan dalam evaluasi kualitas atau maupun kepuasan, yang dimana harapan pelanggan dapat diartikan sebagai keyakinan pelanggan sebelum mencoba atau membeli suatu produk yang dijadikan standar atau acuan dalam menilai kinerja produk tersebut. Untuk membuktikan baik tidaknya kualitas dari suatu produk dapat diukur dari tingkat kepuasan pelanggan.